Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YBMD dimanapun berada, terima kasih banyak selama ini sudah selalu mengikuti, mensubscribe, bahkan like dan share kepada teman-teman untuk program-program YBMD selanjutnya. Hari ini pemirsa, kita mempunyai tamu yang spesial, yaitu Pak Gede Sugerindra. Kita akan ketemu sebentar lagi dengan narasumber kita yaitu Pak Gede. Tapi orangnya nggak gede. Baiklah, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gede Sugerindra, saya berasal dari Desa Kedewatan Ubud. Umur saya sekarang 62 tahun. Saya sudah punya anak besar-besar dan saya dapat hidayah pada saat saya berumur 58 tahun menuju ke 59. Berarti 4 tahun ya, sudah 4 tahun. Sebenarnya saya flashback ke belakang ya. Dari kecil sebenarnya saya itu mencari-cari gitu. Misalnya saya masuk ke suatu tempat yang disakral karena saya tidak mau singgung nama tempat ibadahnya ya supaya tidak menyinggung perasaan. Saya kadang-kadang masuk ke sana duduk dengan semacam apa ya kalau di masyarakat Bali bilang kayak semedi gitu. Masih dari kecil sambil bengong gitu mencari tapi kok nggak ada nyambung apa-apa gitu kayaknya kosong gitu. Setelah itu dan saya perjalanan hidup saya penuh dengan sakit-sakitan penuh dengan sakit-sakitan gitu karena mungkin saya kecil kekurangan gizi mungkin ya kekurangan gizi karena uh, orang tua saya bapak saya menikah sama ibu itu sudah menjelang pensiun menikah terus lahir anak masih kecil-kecil sudah pensiun gitu itulah akhirnya tambah besar, tambah dewasa, saya kok gelisah gitu, gelisah dan saya banyak dosa sebenarnya. Artinya hal-hal yang berbau dosa saya lakukan itu dengan bangga dulunya, dengan bangga. Terus sepertinya kok bangga melakukan perbuatan yang berbau dosa. Gitu. Karena mendengar cerita teman itu melakukan ini itu kok ngiri rasanya gitu melakukan ini itu dalam arti negatif gitu artinya dalam arti melakukan hal-hal yang berdosa gitu kok saya ngiri pengen gitu akhirnya ikut-ikutan gitu ikut-ikutan Seperti apa tuh? Minum-minum. ya seperti minum terus judinya itu ceki ceki ya kalau di keluarga kami di Bali kan itu tidak bisa lepas tuh ceki itu hari raya pasti menceki gitu Terus sampai 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 begadang-begadang gitu. Terus paling seneng juga lihat-lihat perempuan-perempuan gitu. Itu kan normal ya laki-laki itu dah. Rasanya itu mata ini kok jelalatan itu suka sekali gitu. Beda sekarang. Sekarang semenjak saya jadi muslim kok begitu lihat sedikit langsung tersadar saya. Tersadar sama firman Allah, jagalah mata dan kelaminmu gitu. Sehingga saya langsung istighfar saya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Selalu gitu. Naik motor misalnya atau naik mobil lihat perempuan cantik apalagi pakai yang seksi, tanpa sadar saya perhatikan cepat sadar, oh iya, ingatlah firman Allah, jagalah mata dan kelaminmu gitu. Karena azab Allah sangat pedih gitu. Sehingga sekarang setiap ada kejadian apa atau melakukan sesuatu, pasti saya pertimbangkan dengan yang pernah saya baca di Al-Quran. Gitu. Begini sebenarnya pada waktu saya kuliah di Malang, begitu masuk di Malang itu syok saya lihat kehidupan beragama di sana. Begitu kusuknya orang, begitu taatnya ke orang beribadah. Berbeda dengan kebiasaan kami pada dari kecil sampai dewasa itu jauh sekali berbeda. Apa shock tapi shock saya itu ada rasa-rasa jealous gitu, enggak suka. Apalagi mendengar nama Islam itu saya betul-betul benci sekali dulu. Karena dulu sering kejadian-kejadian itu yang saya baca di media massa atau di TV, kejadian-kejadian yang beringas-beringas itu loh. Yang beringas-beringas yang radikal-radikal gitu. Sehingga masuk ke hati sanubari saya kok ada agama seperti ini ya gitu pada waktu dulu. Saya kan belum mengenal apa itu Islam gitu. Jadi saya anggap begitu mendengar nama Islam aja saya sudah
sudah alergi. Apalagi kalau lihat tulisan Arab itu loh. Tulisan Arab dan dengar azan tuh, wah kalau di TV saya langsung matikan udah gitu. Saya matikan langsung kalau di TV. Nah begitu saya masuk Malang, kuliah di Malang, melihat kehidupan beragama di sana itu kok begitu taatnya beribadah, dan saya ada rasa-rasa iri. Nah, tapi juga di sana saya memperhatikan nilai-nilai Islam itu atau pelajaran-pelajaran Islam. Dari sana saya sudah mulai masuk mencerna di otak. Kok sepertinya agama ini benar ya gitu. Benar ya. Sampai berlangsung lama itu menjelang saya lulus, belum lulus, habis teori saya akhirnya menyusun skripsi. Nah di situ saya banyak punya waktu, tinggal menyusun skripsi. Tapi justru saya gunakan untuk membaca Alkitab. Kebetulan tetangga saya tuh di kamar sebelah orang Nasrani. Dia punya Alkitab. Saya bilang, Wi, tak pinjam ini ya Alkitabnya, tak baca. Oh ya, bawa. Nggak, kamu kan mau ke gereja, nanti tak kembali. Nggak, bawa aja gitu. Saya nggak apa-apa, nggak bawa gini. Dikasih dengan ikhlas Alkitab itu. Itulah saya mulai baca itu. Dari awal sampai menjelang akhir. Di awal-awal yang menarik bagi saya. Karena di situ ada perjanjian lama itu, ada kisah-kisah para nabi. Itu sangat menarik sekali. Mirip di Al-Quran sekarang ini. Mirip sekali gitu. Itu sangat tertarik membaca sampai saya siang malam itu membaca, bolak-balik saya ulang lagi gitu. Sehingga mulai saya sadar, wah kok sepertinya itu perjanjian lama ya, kok sepertinya agama ini yang benar ya gitu. Sehingga dalam hati saya pada waktu itu, saya pengen jadi Kristen gitu. Saya pengen jadi Kristen, bukan jadi Islam, karena Islam masih melekat di ini saya tuh, benci saya sama Islam gitu. Tetapi setiap saya suka membaca, setiap saya misalnya majalah Tempo atau koran tuh apalah, dulu kan tidak ada medsos, tidak ada HP, jadi saya nyarinya itu pasti ke majalah atau koran gitu. Di situ saya baca tentang agama misalnya, atau tentang apa aja yang masalah-masalah umum, pasti ada cuplikan atau kutipan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya baca di situ, masuk sedikit demi sedikit kok benar, tapi tetap saya menolak gitu. Tapi saya yakin itu kok benar gitu, tapi tetap saya menolak. Justru saya inginnya itu, nanti saya tuh harus jadi orang Kristen aja deh gitu. Sampai nah pada saat pengalaman saya membaca Alkitab itu, di terakhir di situ disebutkan juga bahwa nanti pada suatu terakhir akan datang Nabi menggantikan aku. Itu kata Isa, itu Nabi Isa itu namanya Ahmad gitu. Di situ saya tidak tertarik malah karena ada kata Arabnya itu Ahmad, itu pasti Muhammad maksud nih. Berhenti saya langsung baca Alkitab itu, tapi masih terpatri itu di kisah-kisah awal itu, di perjanjian lama itu, kisah-kisah para nabi itu sangat melekat sekali sampai sekarang itu gitu. Sampai akhirnya saya pulang ke Bali. Pengalaman lagi ini, selama saya di Jawa kan saya dipesan sama keluarga, kamu jangan sekali-sekali cari pacar selama kuliah itu di sana orang Jawa, supaya kamu tidak meninggalkan agama leluhurmu gitu. Saya ikuti itu saran ibu, saran saudara, saran kakak. Saya ikuti itu, tidak cari pasar ya di sana, untuk supaya jangan kecantol dan saya nanti takutnya pindah agama gitu. Sampai saya bertahan itu tidak, sampai pulang ke Bali menikah, disuruh saya menikah secara Islam. Istri saya orang Jawa, orang Islam. Saya menolak karena saya itu masih belum bisa menerima Islam. Terus saudara kebetulan juga keluarga besar juga menyarankan janganlah sampai meninggalkan agama gitu. Saya menolak, cuma ada ininya juga, mungkin sudah diatur oleh Allah, oleh yang di atas. Kalau saya ikuti pada waktu menikah itu pindah agama, artinya menikah secara Islam, berarti saya kan harus mengucapkan kalimat syahadat dulu. Begitu mengucap kalimat syahadat, terus saya menikah, pulang ke Bali, sampai di Bali pasti saya akan kembali lagi ke agama
leluhur saya, pasti akan kembali lagi ke agama yang lama. Gitu. Nah, disitulah syukur saya dulu tidak mau menikah secara Islam. Kalau mau mungkin saya kembali lagi ke Hindu dulu. Karena masih melekat rasa tidak suka kepada Islam dulu itu. Masih melekat. Perjalanan waktu, uh, sudah ada anak juga. Saya pernah ngomong sama istri. Saya ajak istri itu untuk menjalani kehidupan dengan iman Kristen. Wih, nolak mentah-mentah istri saya. Syukur beliaunya menolak gitu. Tidak mau gini dengan Kristen gitu. Akhirnya saya bertahan. Nah, lama kelamaan hidup saya ini kok penuh dengan kegagalan gitu. Saya punya proyek-proyek besar waktu dulu itu sama orang-orang asing. Gagal, proyek satunya lagi gagal. Terus terakhir ada proyek sama Korea akan proyek energi untuk mengolah sampah menjadi energi terbarukan. Gitu. Di situ saya mengalami depresi berat karena mungkin tekanan pekerjaan. Jadi semua pekerjaan saya lakukan sendiri karena saya modal kecil. Saya mengundang investor dari Korea. Teman saya itu mengundang investor besar seperti Komipo itu BUMN-nya Korea yang memproduksi listrik. Malah anak-anak buahnya itu seperti Hyundai Engineering, seperti Daewoo Engineering yang gitu-gitu sama pengolah-pengolah sampah di sana itu anak-anak buahnya itu. Saya diundang ke Korea. Saya ajak ininya ya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan persampahan di Provinsi Bali. Saya ajak juga ke sana. Akhirnya kami dimenangkan. Tapi sebelum berangkat ke Korea itu sudah dimenangkan dulu karena kami menjadi penawar yang terbaik gitu. Dimenangkan, baru setelah menang baru saya ajak yang berkaitan dengan sampah untuk melihat artinya studi banding gitu, melihat beginilah nanti pengolahan sampahnya menjadi energi gitu. Tahu-tahu pulang dari sana pemerintah di sana saya disambut sangat meriah dan sangat dihormati sekali sama perusahaan-perusahaan besar itu. Dijamu, bagikan raja, diajak ke restoran yang langganan raja katanya dari dulu gitu. Sehingga saya kan merasa malu, saya merasa begitu dihargai sekali dan mereka percaya sekali sama saya. Begitu pulang, tahu pemerintah pusat kita urus untuk proyek itu semua menolak. Padahal ada itu gini ya, peraturan menterinya ada. Peraturan menterinya masih, tapi pihak PLN tidak mau membeli, pihak kementerian yang terkait juga tidak ada jawabnya pasti. Justru jawaban terakhir, tunggu akan ada peraturan baru muncul, tunggu saja dulu. Gitu. Di situ saya mulai stres itu karena tidak bisa jalan. Gitu. Terus ternyata peraturan yang baru itu muncul justru merubah peraturan yang terdahulu yang tidak mengadopsi investasi yang telah dilakukan itu. Sehingga harga jual listrik ke PLN itu sangat dijatuhkan sekali. Sehingga siapapun tidak akan bisa jalan. Di situ dah saya stres, depresi berat. Kebetulan juga saya sudah pernah depresi sebelumnya karena tekanan pekerjaan itu. Depresi berat, saya tidak keluar kamar. Saya tidak keluar kamar, terus sampai sakit macam-macam saya, sakit lambung, asam lambung begitu tinggi. Ya, karena kan dari pikiran tuh ya penyakit itu katanya. Terus sampai berat saya dari 70 jadi 59. Sangat kurus dan wajah kelihatan seperti mayat hidup. Sampai adik saya kalau ketemu saya nangis dia. Kenapa kok bisa seperti ini sekarang gitu. Ponakan saya ketemu saya juga nangis gitu. Di situ dah saya berpikir wah ini jalan mati saya. Jalan mati saya, lebih baik saya mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan diri supaya perjalanan kematian saya baguslah gitu. Terus itu akhirnya saya pindah ke kamar. Terus coba lagi besok sembahyang 3 kali sehari. Terus tiba-tiba hujan deras. Akhirnya saya pindah ke dalam.
Semenjak itu dah saya pindah ke dalam, saya sembahyang terus, ingin mendekatkan diri sampai saya bilang begini, "Ya Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bantulah hamba ini supaya hamba-Mu ini kuat menerima cobaan." Uh, Sebelum itu juga setiap saya persembahyangan ke tempat persembahyangan yang sesuai dengan agama saya yang saya anut, selalu saya itu menyebut, "Ya Tuhan pencipta langit dan bumi." Selalu saya menyebut seperti itu. Tidak seperti umumnya seperti saudara-saudara saya. Saya selalu menyebut Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Keluar-keluar kamar saya, kebetulan saya berlangganan TV channel itu. TV channel yang dari IndiHome itu. Kalau dulu sih Indovision gitu ya. Ada saluran agama Islam gitu. Tanpa sadar saya habis sembahyang, saya tiduran sambil melihat pengajian itu, ada tulisan yang kecil-kecil di bawahnya itu. Tulisan arti dari yang diucapkan dalam pengajian itu. Terus saya ikutin terus itu. Kok menarik, diikutin menarik. Lama-kelamaan nggak puas saya karena begitu cepat hilang. Baru baca sedikit hilang. Akhirnya saya buka, lebih baik cari di internet saja. Saya cari di internet, oh ya katanya kan agama Islam ini agama paling sempurna gitu. Itu kata teman-teman gitu. Akhirnya saya cari di internet itu Al-Quran terjemahan gitu. Saya baca dah mulai awal. Dan saya membacanya itu tidak seperti yang Al-Quran yang sekarang ini. Pertama Al-Fatihah, terus kedua surat Al-Baqarah. Nggak, saya cari yang diturunkan pertama itu surat apa ya gitu. Jadi kan ada itu, ya ada itu semua, oh ini yang kedua, ini ketiga. Sama saya bandingkan sama yang di Al-Quran, jauh sekali kan. Saya ikutin itu. Mulai yang saya ingin mengikuti jejak, istilahnya mengikuti wahyu-wahyu Allah yang turun itu. Dari situ saya baca, lama-kelamaan saya tersadar bahwa selama ini yang saya lakukan kok penuh dengan dosa. Dan saya begitu bangga melakukan dosa-dosa itu. Begitu bangga, kadang-kadang mengundang-undang teman lagi untuk ikut menjalankan, untuk ikut melakukan hal-hal yang berdosa ya, seperti itu. Semakin banyak semakin senang, dan apalagi kalau bisa mengajak orang Islam itu ikut di dalam itu. Tetapi belum pernah saya belum pernah orang Islam itu larut ikut ke dalam perbuatan-perbuatan yang kami lakukan itu, belum pernah. Nah di situ saya melihat firman-firman Allah itu, bahwa inilah agama yang benar ini. Tapi saya masih menolak, wah gimana ya caranya ya, ini agama benar tetapi saya tidak suka gitu. Boleh tidak saya jadi Kristen aja tetapi Isa itu tidak saya tuhankan gitu dalam hati. Tapi tetap saya baca sampai akhirnya tentang Allah berfirman tentang kiamat, tentang azab-azab di neraka itu begitu menakutkan sekali. Disitulah saya mulai sadar, mau tidak mau ini saya harus mengikuti Islam berarti ini. Dan saya suka kebetulan dari dulu itu bersedekah gitu. Berarti sedekah saya selama ini tidak sah karena di situ ada syarat orang bersedekah, satu harus Islam dan lain-lain gitu. Dan sumber dana atau apapun yang disedekahkan itu halal gitu. Berarti sedekah saya selama ini itu tidak sah. Terus ada lagi firman yang melekat dalam sanubari saya itu, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan itu akan sirna bagaikan debu diterpa angin. Akan sia-sia perbuatan baik mereka itu karena mereka tidak menyembah Allah Sang Pencipta, tetapi menyembah selain Allah. Di situlah saya mulai berpikir, kalau begini saya harus Islam berarti. Nah, saya coba bayangan saya di Islam itu, bisa tidak saya jadi orang Islam yang mengikuti Islam karena begitu berat sekali.
sholatnya 5 kali, bangunnya subuh, itu waktu yang paling saya tidak bisa diajak damai itu, bangun subuh itu nggak bisa diajak damai itu, karena saya sudah tidur. Saya punya penyakit insomnia dari umur kelas 1 SMA, karena mulai saat itu saya coba-coba ngopi itu tak sadar saya kopi dan teh itu ternyata penyebabnya. Setelah belakangan ke dokter. Jadi punya penyakit susah tidur, sedangkan tidur saya kadang-kadang jam 3 baru mulai tidur. Sedangkan sholat itu yang justru yang penting katanya sholat subuh gitu. Sholat subuh. Jadi berpikir saya bisa nggak saya jadi Islam. Belum lagi berpuasa. Puasa saya terlambat makan saja saya kadang-kadang uring-uringan gitu. Uring-uringan marah gitu. Akhirnya saya coba saya belajar puasa gitu. Oh ya puasanya mulai dari katanya Senin Kamis katanya puasa, coba saya puasa. Saya mulai puasa itu hari Senin, saya coba puasa sudah lewat sudah lewat jam 12, oh masih bisa bertahan. Tapi mulai di dalam hati saya tuh mulai ada sesuatu yang berubah gitu. Seperti sesuatu sulit saya menerangkannya itu. Akhirnya saya ikuti terus jam 1, saya lihat jam terus, jam 2, jam 3, bisa sampai jam 3 saya. Jam 4 sampai jam 6. Nah, jadi patokan saya dulu dari pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oh bisa saya. Bisa rasanya senang sekali saya bisa berpuasa itu. Rasanya senang sekali. Terus saya bilang sama ini, sukses berhasil Bapak puasa. Istri saya mendukung saya untuk berpuasa itu. Belajar puasa itu tahun 2018 saya belajar puasa, 2008 menuju akhir itu. Begitu sukses hari Senin, saya coba hari Kamis. Sukses lagi gitu. Akhirnya saya coba lagi minggu depannya. Sudah itu datang ini. Tahun 2019 ada Lebaran. Ada Lebaran ya, itu puasa 1 bulan penuh. Saya ikut saya. Saya coba puasa nih gitu. Nah, guru saya pertama itu, saya kontak ada teman di Surabaya, sekarang sakit lagi, mudah-mudahan beliau disembuhkan atau paling tidak ya diperinganlah sakitnya gitu. Itulah teman saya, teman-teman gini, tapi orangnya ini tidak begitu ini, cuma orangnya pinter gitu, orangnya pinter. Tapi tidak religius. Tidak religius gitu. Terus saya telepon dia, Dot, aku pengen gini Dot, pengen belajar Islam, gimana caranya Dot ya? Oh beli aja ini, berarti kan harus belajar sholat nih gitu. Ya beli aja buku tuntunan sholat. Saya pergi ke toko buku, nggak ketemu saya, nggak ketemu. Terus akhirnya saya buka di internet, saya cari tata cara sholat bagi pemula. Di situ muncul dan sangat detail sekali. Nah, itu saya pelajari terus sambil saya praktekkan. Di situ saya mempraktekkan sholat sendiri di kamar. Saya mempraktekkan sholat sendiri, cara melipat kaki, sampai saya pernah terjengkang ke belakang itu. Ya, karena melipat kaki itu belum pernah itu. Dan sakitnya minta ampun. Kalau kaki harus gini itu. Dan saya itu masalahnya nggak ada yang bimbing. Kalau ada yang bimbing pasti bilang nggak apa-apa, nggak bisa walaupun apa, biasain aja gini, nggak apa-apa, pasti gitu. Tapi saya paksain gini terus. Saya paksain sampai terjengkang ke belakang pernah. Sampai itu bertahun-tahun sakit gini saya tetap saya paksain. Sampai saya kira-kira setelah 2 tahun baru hilang sakitnya itu. Jadi belum syahadat itu ya? Belum. Jadi mempelajari agama Islam itu berapa tahun? Itu saya tadi tahun 2020 pas Lebaran itu saya udah pelajari itu. Sudah sholat di kamar itu. Tapi kan sudah sholat 2018 kan mulai. Nah, mulai belajarnya puasa 2018 akhir. Begitu 2019 datang Ramadan, saya ikut full tuh 1 bulan penuh ya. Ada sekali aja saya batal, itu pun sengaja saya membatalkan gini karena saya kira terlambat bangun tidak sahur gitu. Tidak sahur, kalau tidak sahur berarti tidak boleh puasa. Jadi saya ini batal saya puasanya itu. Saya telepon teman, hari ini aku nggak puasa. Aduh, kenapa? Soalnya nggak sahur, aku udah telat bangun. Terus digini sama teman saya,
nggak makan sekali atau sehari itu nggak mungkin mati. Jadi banyak kasus itu yang orang lupa sahur itu nggak apa-apa. Baru saya, berarti saya salah gitu. Tapi pada saat itu saya sudah serius sekali menangkap, artinya menjalani kehidupan Islam ini gitu. Oh berarti saya dosa di satu hari ini gara-gara hanya tidak sahur aja, saya tidak puasa gitu. Jadi gagal satu hari itu aja saya gagal. Dan itu menyesal sekali sekarang. Kenapa ilmu itu tidak saya dapatkan sebelumnya? Berarti kan saya jalanin aja gitu. Makanya di tahun kedua saya lupa, saya terlambat bangun, lupa sahur, tetap aja saya berpuasa gitu. Mulai kan ya istilahnya Tahun 2020 itu kan. udah bersadar. Belum. Jadi saya menjalani Islam itu saya sholat di kamar gitu. Sholat di kamar terus sampai anak saya yang pertama masuk, duduk sampai tiduran di tempat tidur, lihat saya sholat gitu. Sepertinya dia tidak ikhlas waktu itu ya. Tapi waktu itu masih depresi saya. Masih depresi saya. Cuma dengan depresi itulah saya rajin gini belajar Islam. Mungkin Allah sudah mengatur, wah ini orang ini pembenci Islam ini gitu. Harus dihantam dulu dengan penyakit, dengan depresi supaya dia sadar gitu. Sehingga jadi saya sholat terus. Waktu awal-awal saya sholat, saya abaikan sholat subuhnya. Jadi 3 kali aja saya abaikan sholat subuhnya gitu. Saya abaikan. Terus saya nonton lagi itu pengajian di TV channel itu, bahwa muncul nabi-nabi palsu, membebaskan tidak sholat subuh. Sehingga dibilang yang tidak sholat subuh itu pengikut orang-orang munafik gitu. Takut saya. Akhirnya mulai itulah saya berusaha bangun pagi gitu. Pakai alarm gitu. Mulai lama saya sholatnya itu tidak sholat subuh karena tidak mampu saya bangun subuh itu. Lama, mungkin sampai akhir tahun 2020-an itu belajar, akhirnya saya sholat subuh, bangun pagi. Dan pada saat saya sholat itu, penyakit saya macam-macam datang. Flu itu tiap hari saya flu. Tiap hari. Sholat saya bisa bersin, bisa keluar ingus gitu loh. Sampai saya ulang lagi. Saya keluarkan, bersihkan dulu. Ulang dari pertama. Jadi pada waktu proses belajar sholat itu bisa 1 jam saya baru selesai itu. Hanya untuk sholatnya tidak ada wiridnya. Untuk sholatnya 1 jam lebih saya hitung, 1 jam lebih udah belum juga sukses gitu. Jadi tapi tiap hari ya. Jadi sudah melakukan ritual di dalam keagamaan kami, tetapi belum syahadat juga. Belum. Masya Allah. Belum, saya belajar terus saya belajar Al-Quran. Saya beli buku di internet juga. Tapi pada prinsipnya di dalam agama itu, kalau kita ingin belajar agama Islam itu tidak boleh belajar sendiri. Nah, itulah belakang baru saya tahu. Setan. Tadi saya bilang kan akhirnya saya karena di toko buku enggak ketemu itu buku tuntunan sholat itu, saya cari di internet. Di internet saya dapat detail sekali, di situ dah saya mulai belajar sholat, cara duduk, cara bacaan gitu. Dan yang harus pertama dihafal itu Al-Fatihah. Di situ dah saya baru tahu Al-Fatihah harus dihafal dulu gitu. Dan pertama saya tuh kontak lagi teman saya yang di Surabaya, yang saya bilang guru pertama saya ini. Kontak, gimana caranya mau mulai sholat? Pokoknya walaupun kamu belum bisa bacaan sholat, yang paling penting itu bilang aja bismillah. Pokok setiap gini Allahu Akbar sama bismillah, pertama mau mulai itu bismillah aja, itu kunci gitu. Saya bilang, saya ikutin gerak-gerakannya, tapi ya tetap saya belajar Al-Fatihah aja susah sekali untuk hafal, karena kan saya benci dulu itu, saya benci tentang yang berbau Arab itu. Akhirnya saya bertekad harus hafal ini Al-Fatihah gitu. Setelah hafal, senangnya saya akhirnya sholat terus saya. Setelah Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nah, itu 2 surat itu aja terus. 2 surat itu aja terus setiap sholat. Setelah itu baru saya nambah lagi Al-Alaq terus sama
uh, Anas, semua Anas. Nah, perjalanan waktu lama saya itu sampai saya ada proyek dari Jakarta, akhirnya harus nginep di hotel sama mereka. Mereka kaget. Saya itu sholat bangun subuh-subuh saya sholat gitu. Terus saya bilang saya sedang belajar Islam gitu. Tapi setiap diajak ke masjid saya tidak mau. Jumatan diajak ke masjid tidak mau saya gitu. Karena masih gimana saya anggap belum siap untuk terjun gitu. Masih masih nambah ilmu dulu gitu. Belum bukan kontra, sudah nerima saya. Malah pengen sekali tapi saya ingin supaya ilmu saya paling tidak sudah mantap dulu gitu. Sehingga diajak saya Jumatan saya enggak mau. Justru saya Jumatan itu pertama kali itu di Karangasem. Ini belum bersahadat ini. Di Karangasem Jumatan karena istri saya bilang begini. Dia kan dulu latar belakangnya Islam. Wah, orang Islam itu wajib loh Jumatan. Kalau enggak Jumatan berarti dianggap itu tidak diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Wih, langsung saya kebetulan hari Jumat waktu itu kunangan ke Karangasem. Langsung saya bawa sarung, saya bawa ya alas kepala penutup kepala sama baju untuk sholat gitu. Padahal saya pakai pakaian adat, padahal itu aja bisa sebenarnya dipakai kan. Sehingga pada saat saya undangan ke rumah ibu asal ibu dari Karangasem, saya turunkan aja itu istri sama anak-anak, saya bilang nanti jangan dibilang Bapak ke masjid ya, Bapak mau sholat Jumat nih di masjid nih. Mama dibawa ajak aja anak-anak ke dalam. Kalau ditanya Papa bilang aja beli bensin gitu, beli bensin. Sehingga saya turunkan, saya berangkat langsung di tengah jalan saya buka baju adat itu. Padahal itu bisa dipakai, padahal kan saya pakai sarung, terus pakai baju sholat biasa pas saya pakai di rumah, sama pakai peci gitu. Akhirnya masuk masjid, belum pernah saya masuk masjid untuk sholat. Itulah pertama kali saya masuk masjid di Karangasem itu, di Subagan. Nama masjidnya Masjid Jami. Masjid paling gede kayaknya itu ya. Masjid Jami. Saya perhatikan baru masuk, saya langsung duduk gitu. Saya perhatikan, kok orang-orang setiap baru datang ini langsung sholat ya gitu. Oh mungkin ini sholat duhurnya mereka di awal harus dulu berarti gitu. Akhirnya saya ikut berdiri, saya sholat saya sendiri. Sholat duhur 4 rakaat saya sholat. 4 rakaat saya sholat waktu itu pertama kali itu. Selama kelamaan saya sampai di rumah saya cek itu. Itu sholat sunnah cuma 2 rakaat gitu loh. Nah itu sholat pertama kali. Setelah itu balik ke Denpasar karena apa namanya, ada selama bulan Ramadan itu ada sholat sunnah taraweh. Saya telepon teman lagi Surabaya, aku pengen ikut sholat taraweh, gimana caranya ya? Ikut aja, masuk aja di dalam, ikut aja gerakan-gerakan orang itu gitu, ikut aja. Terus nekat saya pertama kali sekali untuk di Denpasar, saya masuk di Masjid An-Nur di Jalan Diponegoro. Jadi sholat taraweh saya di sana ada setiap ini. Saya belum tahu ada sholat, ada masjid di Renon gitu, belum tahu di dekat rumah karena masuk gang gitu. Jadi saya sholat taraweh sama sholat subuh terus ke sana ke An-Nur itu. Saya ikuti benar kata-kata dia, syukurnya saya sudah hafal Al-Fatihah gitu. Jadi saya ikuti gerak-gerakan itu padahal belum bersyahadat itu. Setelah itu dalam keadaan sakit saya, sakit lambung itu, sampai kurus saya, karena tekad saya harus mati supaya sesuai dengan ajaran Islam gitu, mati secara Islam gitu. Karena sakit saya kan tambah berat, pakai obat tidak mau, sampai masuk akhirnya ke tahun 2021 itu sakitnya masih tuh sedang COVID sedang tinggi-tingginya. Sakit saya juga sedang tinggi-tingginya. Sampai dokter bilang saya ke rumah sakit, jangan keluar dulu, di rumah aja dulu. Memang susah hilang nih sakit ini, terlalu tinggi gininya asam lambungnya. Hanya dikasih obat saya, jangan dulu keluar-keluar karena situasi genting gitu. Jadi selama COVID tahun 2021 itu saya di rumah aja saya sholat. Tapi tetap ke masjid kan ada jarak itu. Baru saya tahu di Renon ada ini, akhirnya pindah saya
taraweh di Renon itu, di Masjid Renon. Pindah di situ, kebetulan berjarak juga, nyaman sekali rasanya sholat di masjid. Dan itu pun pada saat mau bayar uh, mau bayar zakat, kan ada zakat fitrah itu sudah itu sama zakat mal lah. Waktu itu kebetulan saya habis jual rumah satu itu karena untuk biaya hidup gitu. Biaya hidup sudah, situasi ekonomi sudah sulit, pekerjaan saya sudah nggak karuan-karuan, proyek nggak bisa jalan, jadi saya jual satu rumah untuk ini. Nah, saya konsultasi caranya bayar itu gimana, perhitungannya, sampai Ustadz yang bertugas merasa perlu menelpon atau gini, mau menelpon Ustadz seniornya, Ustadz yang utama gitu. Sampai datang dijelaskan saya. Pada saat menjelaskan itu udah masalah zakat mal itu. Zakat mal itu salah satu jamaah yang baik hati sekali itu. Itu nanya sama saya, "Bapak dari mana asal?" "Saya dari Ubud." "Orang Bali?" "Ya, orang Bali." "Terus kapan Bapak gini mualaf bersahadatnya?" "Belum," saya itu kaget. Belum saya bersahadat, kaget mereka karena saya kan udah sholat biasa itu. Baik sholat maghrib, sholat apa udah biasa. Jadi ada salah satu bapak pada waktu saya bersahadat bilang pas gini, "Saya kira sudah memang betul orang Islam dong gitu. Kok baru bersahadat?" Bingung saya. Nah, waktu itu udah ketahuan saya belum bersahadat. Terus disarankan oleh Ustadz utama itu, sebaiknya cepat bersahadat. Artinya sebaiknya langsung aja bersahadat, nanti cari waktu. Terus saya bilang begini, apa itu belum bersahadat ya? Di dalam sholat, di dalam bacaan sholat sendiri kan juga ada kalimat-kalimat syahadat. Apa itu tidak bersahadat? "Oh, tidak bisa." Gitu. Lain itu gitu. Lain itu. Harus bersahadat gitu. Akhirnya saya belajar dah tentang kalimat syahadat itu, dipandu oleh salah satu takmir sana, salah satu imam yang sering imamin di Masjid Renon itu, Masjid Ar-Rahman itu. Beliau udah ngajarin saya untuk bersyahadat gitu. Ternyata setelah saya ketemu beliau, saya diajarin caranya bacaan tentang surat, tentang mengucapkan bismillah aja saya salah. Ngucapin bismillah aja saya waktu itu artinya salah gitu. Ternyata di situ baru saya sadar, oh memang benar kata orang-orang bijak, orang pintar, bahwa belajar agama Islam itu harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya gitu. Itu ya, saya belajar ucapan syahadat itu aja saya bawa di rumah terus saya ucapkan itu. Sama bismillah, itu bismillah masih salah saya waktu itu. Ternyata selama ini saya pikir selama ini saya sholat berarti salah saya ucapan saya itu gitu. Nah, di situ baru akhirnya menunggu, disuruh saya nentuin, saya minta tanggal 31 Oktober 2021 akhirnya saya bersahadat. Ya, tapi sebelum itu saya sudah terus sholat ke masjid, sok kayak seperti sudah orang Islam gitulah. Tapi perasaan saya waktu itu ternyata sama seperti sebelumnya. Justru perasaan saya yang berubah total itu pada saat mulai belajar sholat itu sama berpuasa. Waktu itu paling besar merubah gini saya. Seolah-olah ada sesuatu yang kotor sekali di dalam diri saya itu. Tapi susah sekali untuk dibersihkan gitu. Masih melekat kayaknya kotor-kotoran lama itu gitu. Saya merasakan sendiri. Jadi tidak ada banyak perubahan, dan belakangan saya dapat konsultasi sama Bapak Kiai Haji Zaipuddin Zaini, Pak Zaini, pernah di rumah beliau saya konsultasi tentang sesuatu macam-macam hal termasuk tentang syahadat. Dan saya tanyakan apa saya kira pada waktu saya mulai sholat, dan kan di sana ada kalimat syahadat pada saat tahiyat akhir gitu. Terus beliau bilang sebenarnya pada waktu itu
Anda sudah Muslim, Anda sudah Islam. Cuma kita di dalam hidup di dunia ini kan perlu sesuatu yang resmi, gitu. Perlu sesuatu yang resmi. Nanti Pak Gede ngurus apa-apa, ngurus KTP misalnya perubahan gini, pasti diperlukan surat semacam apa namanya itu sertifikat, gitu. Makanya perlu itu. Tapi secara hakiki Anda sudah Islam itu, gitu. Cuma memang perlu untuk ada semacam apa namanya diacarakan syahadat itu, gitu. Nah setelah Islam, fokus saya akhirnya belajar gitu, belajar baca Al-Quran. Saya sudah belajar sebelumnya di rumah sampai saya nulis. Sekarang pun belum pernah saya nulis. Kalau dulu saya sudah biasa nulis Arab itu sudah rapi saya lihat gitu loh, udah bagus. Tapi justru belakangan setelah baca Al-Quran itu nggak ada belajar nulis saya. Jadi baca aja gitu loh, lupa jadinya nulis. Nah itu guru pertama saya untuk belajar Al-Quran, Iqra pertama itu yang di Ar-Rahman itu namanya Pak Ustadz Junaidi. Itu pun tidak lama saya karena sebelumnya di rumah saya sudah belajar dan Iqra itu pun saya pelajari di rumah sebelum saya ketemu beliau. Jadi beliau hanya ngecek benar apa enggak gitu. Jadi cepat terlewati. Begitu masuk ke mulai baca Al-Quran, baru di Al-Baqarah ayat berapa itu saya minta berhenti aja dulu Pak, ya sahabat saya belajar sendiri dulu. Saya tidak enak juga tugas beliau banyak sekali gitu. Jadi saya belajar sendiri sambil menghidupkan medsos atau YouTube gitu loh, mencari bacaan-bacaan yang benar. Tapi banyak salahnya itu, terutama panjang pendek sama dengung yang gitu, terutama harus berapa harokat itu ya, idgham yang gitu-gitu. Itu banyak salahnya. Sehingga akhirnya saya ada orang, suaminya Ibu Dayu, saya bilang, Pak Gede mau ikut gini kelompok gini mualaf di Al Ihsan. Oh mau saya bilang. Di situ juga belajar tentang Al-Quran gitu, belajar baca Al-Quran. Oh ya mau, saya mau, tolong daftarkan saya ya. Ya nanti istri saya yang daftarkan gitu. Didaftarkan saya, bayangan saya wah pasti banyak nih mualaf sama gitu. Ternyata setelah saya masuk yang banyak itu mualafahnya aja. Bapaknya aja gitu. Bapaknya aja Pak Wayan itu aja. Akhirnya ada satu masuk Pak siapa nama Pak Beni. Tapi setelah itu enggak pernah datang, jadi berdua aja saya gitu. Terus berdua dah. Di situ juga saya dapat dari Pak Haji Rahman bimbingan. Oh ada tambahan ilmu dari Pak Misbah. Jadi baru masuk saya sana masih belajar. Terus dites saya, ya sudah lumayan cukup gitu, sudah cukup, cuma perlu di ini panjang pendeknya itu masih perlu dipelajari. Tahu ada lomba, saya diikutkan lomba waduh, saya datang ke sini untuk belajar bukan untuk lomba gitu loh. Tidak apa-apa, yang penting ikut aja dulu gitu. Di situ udah ikut lomba saya, padahal masih baru mulai belajar. Lomba baca Al-Quran di MTQ di YBMB Yayasan Bali Mualaf Development gitu. Di situ ikut lomba di Singaraja. Pas saya kena sakit cikungunya lagi. Cikungunya tuh sakitnya minta ampun itu. Itu tulang-tulang rasanya ngilu sekali. Belum pernah merasakan sakit tulangnya seperti itu. Jadi obat tidak mempan itu. Jadi saya lagi yang nyetir ke Singaraja itu. Setiap berapa kilo berhenti karena kaku ini nggak bisa digerakkan kaki saya. Anak nggak berani karena jalan kan belok-belok gitu. Terus malamnya itu sementara Pak Wayan belajar di Masjid Al Ihsan tuh digembleng sama Pak Ustadz itu Misbah. Saya malah enggak, saya karena sudah ke Singaraja duluan, sudah berangkat duluan. Akhirnya satu malam itu tidak tidur sama sekali. Ikutlah lomba. Kaki saya bengkak, tulang ngilu. Perasaannya gimana? Belum lagi grogi. Saya itu gampang grogi soalnya. Itu lomba, belum pernah ikut lomba. Itu apalagi lomba Al-Quran. Saya baru belajar Al-Quran gitu. Ikut lomba. Ya syukur-syukur terlewati. Kena angin kipas. Jadi ketutup gini ya. Al-Qurannya terus saya buka mana yang tadi
Akhirnya saya ngawur aja karena ini sudah sakitnya udah nggak tahan ah. Saya ngawur aja ambillah mungkin ini nih tak ulang aja lagi itu. Gitu. Ternyata salah itu. Gitu. Akhirnya didis saya. Enggak, didis saya. Didiskualifikasi tapi syukur ada yang menghargai. Ada ibu-ibu nunggu saya di luar katanya ada kesan tersendiri katanya dengar saya gini. Dengar apa namanya baca Al-Qur'an itu gitu. Baru keluar saya istrinya Ustadz Rahman bilang, "Pak Gede ditunggu orang ini." Mungkin keluarga saya apa istri saya yang jemput ke sini gitu. Siapa terus akhirnya ketemu Pak Ustadz Rahman ditunggu dari tadi siapa Pak ini ada pokoknya ibu-ibu siapa ternyata setelah ketemu beliau bilang saya pengen ketemu sama saya karena tadi pas saya ikut lomba di depan tuh beliau menyaksikan gitu harus dapat katanya ketemu terus dikasih amplop isinya duit gitu oh yang penting dah ini yang menghargai saya gitu. Alhamdulillah ada yang menghargai saya isinya duit itu terus saya maunya nolak tapi Pak Ustadz Rahman enggak boleh nolak harus diterima gitu saya terima begitu perjalanan saya untuk belajar ya bukan belajar dah untuk memeluk agama Allah gitu dan rasanya nyaman sekali. Saya pakai kesempatan sekarang makanya saya bersyukur sekali. Saya dapat hidayah padahal umur sudah tua, umur 58 saya baru dapat hidayah. Seandainya saya mati dulu gimana? Saya pikir kalau saya mati dulu berarti kan bayangan yang saya baca di Al-Qur'an itu tentang neraka itu tentang siksaan itu tentang azab-azab yang sangat pedih itu ngeri saya makanya saya bersyukur cara saya bersyukur saya rajin-rajin harus ke masjid rajin sholat 5 waktu terus rajin belajar rajin baca Al-Quran saya gitu saya pergunakan sebaik mungkin takut sekali saya kalau kelewatan sholat itu takut sekali rasanya dosa saya itu gimana ya kepikiran terus berhari-hari saya pikir tuh kalau sampai kelewatan sampai tidak sholat itu terus saya baca Al-Quran lagi itu yang saya nikmati justru baca dulu Al-Quran tulisan Arabnya baru artinya di situ rasanya nikmat sekali membaca arti-arti itu makna-makna dari setiap firman Allah itu sangat nikmat rasanya dalam satu hari kalau enggak saya buka gini tuh kayak ada sesuatu yang kurang rasanya gitu. Nah itu tadi setelah ikut lomba itu karena ujiannya luar biasa saya sebenarnya karena kena penyakit chikungunya itu dan tidak sembuh-sembuh lagi. Chikungunya itu sakitnya luar biasa itu sampai ke tulang-tulang rasanya, ngilu gitu. Dan ikut lomba dan sangat bermanfaat sekali dengan adanya yayasan YBMD ini, Yayasan Bali Mualaf Development ini. Awal-awal saya masuk saya pikir, syukur sekali ada wadah seperti ini itu sangat menaungi sekali para mualaf-mualafah terutama mualafahnya karena mualafahnya itu kadang-kadang kan tidak berdaya mereka menghadapi situasi. Kalau laki-laki sih ya namanya laki-laki pasti jiwanya lebih besar lah gitu. Jadi sangat bersyukur sekali dengan adanya YBND ini dan saya sangat berterima kasih, kami berterima kasih kepada Oma Lili Zemke yang sangat mengorbankan waktunya untuk membina para mualaf sebali lagi. Pekerjaannya tidak mudah gitu. Pekerjaannya ini tidak mudah. Saya sangat salut dan sepertinya tenaga yang Ibu miliki ini luar biasa sekali. Saya kadang-kadang terinspirasi. Kayaknya kalau seperti itu gimana caranya ya pasti kita bisa. Makanya tadi dapat juga masukan, dapat ilmu-ilmu dari Oma itu sangat luar biasa dan itu akan jadi pegangan bagi saya. Satu saja selama ini saya kan batuk tidak hilang-hilang tapi setelah dapat briefing dari Oma ini saya praktekkan malah pada saat sholat pada saat sujud terakhir saya selalu mengucapkan sehat-sehat tidak pokoknya batuk harus hilang benar hilang jadi terima kasih banyak Oma dan Oma sangat berguna sekali bagi para mualaf dan mualafah terima kasih dan semoga Allah yang membalas jasa-jasa dan kebaikan Oma terima kasih. Alhamdulillah saya bisa juga merasakan jadi
selamanya tidak akan pernah saya lupakan YBMD ini. YBMD, saya siap meraih surga. YBMD Jaya. Amin.